Shalom, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Family Bible Reading Journey. Yang kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23 dengan perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. Dan sebelum kita memulainya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami puji, terima kasih Tuhan untuk waktu ini di mana kami boleh bertemu kembali Tuhan secara online dalam Family Bible Reading Journey. Dan kali ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan dari kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal sampai akhir, dan biarlah nama-Mu saja yang kami kenal, dan biarlah kehendak-Mu saja di dalam firman ini menjadi kekuatan dan penuntun di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Dari kitab pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Mereka sudah lama terikat, terkukung oleh peraturan-peraturan adat istiadat dan kehidupan yang diatur oleh bangsa Mesir. Dan ketika mereka keluar, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Padang gurun merupakan proses Tuhan di dalam kehidupan kita manusia, dan terutama untuk bangsa Israel di sini ya, di dalam kitab ini. Dan Tuhan tidak saja menjanjikan untuk membawa mereka keluar ke tanah, menuju ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan menjanjikan kehadirannya dan penyertaannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan kemah suci di sini menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan jika kita membaca terus dan kita mentranslatekan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kehadiran dan penyertaan Tuhan sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Dia tidak saja menjanjikan penyertaannya, tetapi dia hadir dalam setiap hal ya. Jadi
Kita manusia seringkali ingin berjalan sendiri, kekuatan sendiri. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita senantiasa ketika kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan, janji Tuhan untuk hadir. Dia adalah Allah Immanuel, maka Dia berjanji untuk menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan keluar. Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Padang gurun merupakan proses Tuhan di dalam kehidupan kita manusia, dan terutama untuk bangsa Israel di sini ya, di dalam kitab ini. Dan Tuhan tidak saja menjanjikan untuk membawa mereka keluar ke tanah, menuju ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan menjanjikan kehadirannya dan penyertaannya dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan kemah suci di sini menandakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan jika kita membaca terus dan kita mentranslatekan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kehadiran dan penyertaan Tuhan sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Dia tidak saja menjanjikan penyertaannya, tetapi Dia hadir dalam setiap hal, ya. Jadi kita manusia seringkali ingin berjalan sendiri, kekuatan sendiri. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita senantiasa ketika kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan, janji Tuhan untuk hadir. Dia adalah Allah Immanuel, maka Dia berjanji untuk menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memimpin kita, bisa hadir dalam kehidupan kita. Terkadang kita bingung, ya, padahal Tuhan sudah memberikan kita kepekaan. Kita minta terus Tuhan untuk peka, ya. Terkadang kita suka seringkali bingung, ini suara Tuhan, apakah Tuhan berbicara buat saya, ya. Tetapi kita ingat lagi bahwa Tuhan mengatakan bahwa kita punya Bapa di surga. Dia adalah seorang gembala. Yesus adalah gembala. Dan kita mendengarkan suara Bapa kita. Jadi kita setiap pribadi, Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Jadi ketika saya terutama juga sering kali bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ya. Padahal kalau itu Bapa saya, tentu saya mengenal Bapa saya punya suara, ya. Seringkali orang bilang, kamu dengar suara Tuhan, ya. Belum tentu itu suara Tuhan. Kalaupun belum tentu suara Tuhan, kehadiran Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita mengikuti suara lain. Dia akan tetap membuat sehingga kita mendengarkan suaranya. Ya, itulah yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Kalau pencuri yang datang, kita nggak kenal suaranya. Ya, itulah bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kehadiran penyertaan Tuhan itu sudah pasti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu komunikasi dua arah, keintiman kita dengan Tuhan itu sangat diperlukan, ya. Dan ya tentu kita harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, merenungkan, ya. Tapi terkadang kita juga rasa jenuh, rasa bosan, ya. Kita nggak tahu ini benar nggak sih gitu loh. Keputusan yang kita ambil arahnya benar atau enggak. Tetapi marilah kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, kebingungan apakah itu keputusasaan, kekhawatiran, ya, tidak dapat menghalangi kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kali ini, dan biarlah kita masing-masing lebih lagi untuk memaksakan diri mendekati Tuhan dan belajar akan firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami sudah boleh membaca akan firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang meneruskannya kepada kami masing-masing pribadi. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang sudah memimpin kami. Dan biarlah Tuhan untuk hari-hari selanjutnya kehidupan kami tetap ada di dalam Engkau. Dan Engkau terus memberikan kehadiran-Mu, bahkan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.